wa ta'ala Allah karuniakan rezeki mudah halal banyak berkah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dan anak kita saleh dan saleh dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampunkan dosa salah kita dan Allah berikan kita ilmu manfaat ibadah terima dengan harapan Allah karuniakan kita semua husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Jamal hadir rahimakumullah. Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu batil. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan mau itu buruk sekalipun batil. Makna batil nggak ada kebenaran di dalamnya. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Sifat Allah selanjutnya adalah Allah itu Qudrah, Maha Mampu. Wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala. Sifat Qudrahnya Allah, sifat mampunya Allah, Maha Kuasa, Maha Mampunya Allah ini telah melekat dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang harus di dalam zatnya itu ada yujidu biha wa yu'adimu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu atas segala sesuatu. Beberapa waktu yang lalu saya ceritakan ketika saya bertemu dengan dua orang ini, Masya Allah, menganggap Allah itu tidak mampu. Jadi pun dalam Sofia Ikhwan kemarin kita duduk sama guru mulia Muhammad bin Salim bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Beliau cuma bilang ini sifat Allah kan Qudrah, Maha Mampu dan Iradah. Allah Maha berkeinginan. Tidak ada dalam Al-Quran yang Allah inginkan kepada semua makhluk, mau yang menyembah, mau yang enggak menyembahnya, kecuali kebaikan. Tidak ada satupun dalam Al-Quran menyuruh sesuatu yang buruk. Ada perihal yang banyak dibantah sama orang, terutama orang-orang yang menuding ketidakadilan Allah ya. Yang diceritakan ketika Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini ketika naik ke bukit Tur Sinai itu menyembah kepada Allah puasa 30 hari tambah 10 hari lagi. Di situ dapat 10 perintah Tuhan. Ditinggalkan kaumnya, dititipkan oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Setelah turun, melihat kebanyakan dari mereka sudah kafir, sudah tidak menyembah Allah lagi, akan tapi mereka menyembah patungnya itu anak lembu yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Ada mengatakan Musa As-Samiri ini Dajjal. Marah Nabiullah Musa alaihissalam kepada Nabiullah Harun. Nabi Harun berkata, aku tidak punya kuasa atas mereka. Karena Nabi Harun diancam pengen dibunuh, ini jangan macam-macam. Kenapa? Karena Nabi Harun ini tipenya lembut, tapi lisannya fasih. Nabi Musa bukan cadel, tapi kurang fasih. Gitu ya. Tapi Nabi Musa ini terkenal kuatnya. Nabi Harun orangnya lembut. Makanya ketika datang untuk mendakwai suatu kaum, Nabi Musa mengeluh kepada Allah dengan ketidakfasihan daripada lisannya. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Melihat umatnya sudah kufur lagi, Nabi Musa menyuruh mereka bertobat, mereka nggak mau kan? Mereka kan nggak mau, udah nyaman. Padahal sebelumnya sama Allah sudah ditolong selamat dari kejaran Fir'aun. Dengan melewati laut bisa mereka selamat dari kejaran Fir'aun.
udah diturunin makanan dan lagi, udah dikasih nikmat yang banyak, tapi mereka malah kufur pada Allah. Disuruh tobat sama Nabi Musa, tidak mau. Nabi Musa hawas, Nabi Musa marah, diangkat itu gunung pengen ditimpakan kepada mereka. Jangan nanti gambar yang diangkat itu begini, Allah parah bagaimana mukjizat ini. Entah begini, entah bagaimana Allah parah. Pokoknya diangkat itu gunung pengen ditimpakan kepada mereka. Karena mereka disuruh tobat gak mau. Ketika melihat kayak begitu baru mereka takut. Tapi Allah Maha tahu di dalam hati mereka sesungguhnya mereka terpaksa. Ada kata Allah apa? Cara tobat dari zaman Nabi Musa alaihissalam, cara tobatnya di zaman Nabi Musa alaihissalam itu dengan harakiri, bunuh diri. Allah perintahkan untuk anfusakum khairan lakum. Bunuh diri kalian itu lebih baik daripada kalian. Itu cara tobatnya orang-orang zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Tiap hari bikin kesalahan. Taubat ya tinggal bilang taubat. Tapi zaman Nabi Musa enggak. Dalam hukumnya pun kita rahmat Allah kepada Nabi Muhammad ketika baju kita terkena najis dicuci bisa. Tapi zaman Nabi Musa dipotong. Ya, baju kena najis itu nggak bisa disucikan dengan cara digunting deh. Tempat yang terkena najisnya. Umat Islam mereka terjaga dari mana kufur, tapi banyak dari mereka kufur nikmat. Banyak dari mereka kufur nikmat, selalu memaksakan kehendak Allah. Kemarin Ahmad bin Habib bilang Allah punya kudrah, punya kemampuan, punya iradah, punya keinginan, dan maha atas segala-galanya. Maha mampu, maha berkeinginan. Keinginan Allah cuma satu sama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kalian semua kecuali untuk ibadah. Kalau kita samakan keinginan Allah, keinginan kita dengan keinginan Allah, jadi semua. Semua Allah sudah persiapkan. Kalau saja keinginan kita sama dengan keinginan Allah, maka kita itu selalu tawakal. Karena tawakal itu bukan pasrah bodoh, tapi tawakal itu bagaimana Allah mengatur kepada kita semua tawakal. Segala urusannya semua kita serahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau emang ini jalannya, kita pasrah. Kalau saja kita samakan keinginan kita dengan keinginan Allah, kemampuan kita sadarkan dengan kemampuan Allah, insya Allah itu aman, insya Allah itu tenang, insya Allah juga itu akan lancar segala-galanya. Tapi kadang kita maunya keinginan kita sendiri, dan banyak kufur nikmat, maunya ini dikasih ini nuding Allah akhirnya. Padahal tidak begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh." Dan tidaklah adanya Allah itu lemah terhadap apa-apa yang ada di langit dan bumi. Innahu kana 'aliman qadira. Sungguhnya Allah itu Maha tahu dan Maha mampu. Jadi Allah Maha kuasa atas segala-galanya. Tidak ada. Bahkan di akhirat Allah nanti berkata kepada seluruh manusia yang ada, "Aina syuraka'i?" Mana sekutuku di dunia yang nyamain aku ini raja, aku ini mana? Apakah mereka bisa menciptakan langit dan bumi? Tidak. Maka jangankan nyamain, nandingin lebih aja tidak bakalan mampu. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Maka dari itu Nabi Ibrahim dibakar tuh sama Raja Namrud karena kesel. Allah bisa hidupin dan matiin orang, saya juga bisa. Ini orang kalau saya bilang mati, mati dia, dipancung. Kalau gue dipancung dia. Kalau saya bilang hidup, udah jangan tanggung untuk hidup.
Ternyata Namrud itu raja tapi bodoh ya. Akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat atau sebaliknya. Di situ Nabi Raja Namrud ini marah, kalah, ngerasa bingung dia nggak bisa, karena kelemahannya banyak. Haman salah satu penasehatnya Fir'aun di saat Nabi Musa alaihissalam juga begitu sama. Fir'aun itu sudah tahu bahwa Nabi ini Nabi. Cuman si Haman ini tukang ngomong-ngomong, kamu ini raja, masa mau nurut sama rakyat jelata kayak begitu? Lihat Nabi Musa kan pakaiannya banyak tambelan nih. Bahasanya masa raja nurut sama gembel gitu. Ini juga kadang panas-panasin nanti nih. Ingat ya. Oke, ada juga sih sebelum nas dan nanti wanas. Kita jangan sampai tertipu dengan bisikan setan, apalagi manusia. Bisikan manusia itu lebih jahat daripada bisikan setan, yang bisa membuat kita ragu atas apa yang kita yakini. Dari kita pula roib, Al-Quran ini nggak ada keraguan sedikit pun. Wah, kata begitu pun sama kita. Putra kemampuan anak sama kayak gitu ya. Kita juga lihat, jangan kita berbani kepada seseorang, sesama manusia di luar batas kemampuan mereka. Begitupun sama, Allah nggak bakal membebani kita di luar batas kemampuan kita. Kita jangan berbani kepada mereka. Inilah hikmah yang mesti kita ambil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kepada orang lain, kadang kepada diri kita sendiri kita selalu beban diri kita. Kita beban diri kita di luar kemampuan kita. Kita bebani keinginan kita, kemampuan anak nih, kemampuan orang lain, kemampuan anak atau istri di luar daripada kemampuannya. Ini yang kadang menjadikan manusia menjadi kufur nikmat. Allah ini maha mampu. Dan Allah nggak lepas dengan sifat iradahnya Allah, maha berkehendak. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Yakhtassu yukhassisu biha mungkin bi ba'di ma yajuzu lahu. Allah maha berkehendak. Apa aja Allah mau, kalau Allah nggak mau ya sudah. Jangan kita paksakan. Jangan sampai kita berkeinginan dengan keinginan kita sendiri. Mau kita begini, mau kita begitu. So, lihat, ya. Kan kalau dalam kitab Nasrul Dunia, masalah apa tulul amal. Tulul amal itu orang suka berangan-angan, mau begini, mau begitu. Terutama tulul amal di sini yang paling buruk adalah menunda-nunda taubat. Ada 3 masa di mana ada satu kelompok, satu golongan yang mereka nggak ada sekali angan-angan tentang dunia, tentang akhirat. Yaitu di zaman Nabi dan para sahabat. Ini zaman Nabi para sahabat, mereka nggak ada angan-angan sama sekali terhadap dunia, akhirat. Semuanya Nabi Allah katakan dan Nabi perintahkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nafas mereka, gerakan mereka, pikiran mereka yang terlintas di hati dan pikiran semuanya karena Allah. Bukan hanya nabinya, tapi juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina bin Khattab kalau lihat ada orang mabuk, dulu boleh ya Rasulullah. Ini makin menjadi ini. Ini bagaimana hukum tentang minum khamar? Ini judi juga makin. Rasulullah di saat itu tidak berani mengharamkan, karena belum ada perintah dari Allah. La yantiqanil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah itu nggak ngomong dengan nafsunya. Oh kalau begitu nggak tahu saya nabi sih, haram, tidak boleh. Nggak, Rasulullah sampai nunggu kabar dari Allah. Belum dapat kabar juga, belum dapat wahyu juga. Didesek lagi Sayyidina Umar sama Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya karena sebab Sayyidina Umar bin Khattab turunlah ayat tentang pelarangan
judi dan minum minuman keras. Itu jadi apa namanya? Berkat ayat itu turun berkat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada andilnya Sayyidina Umar bin Khattab terhadap ini agama. Banyak. Mereka itu para sahabat tidak ada keinginan turun amal panjang angan-angan. Salah. Mereka selalu bertobat. Yang miskinnya pun mereka sabar. Kenapa? Ini sudah jalan yang Allah tentukan sama mereka. Mereka nggak minta macam-macam, nggak maksa Allah. Yang dikasih sakit begitu juga. Ya, ini masya Allah. Ada satu sahabat ketika duduk bersama Nabi. Ini sahabat kalau nggak salah Tuli masalah. Ada penyakit lupa. Jadi ketika beliau hadir di tempat Nabi ini, dia selalu lihat malaikat Jibril. Oh, bukan. Penyakit apa dia tidak tidak. Boleh cerita. Oh, amin. Amin. Setiap ada taklim sama Nabi dia duduk nahan-nahan perih pantatnya. Ada penyakit ini. Dia datang pada Nabi, ya Rasulullah. Penyakitku udah lama ini, asal setiap kali gak enak banget dulu. Sama Rasulullah doain sembuh. Sama Rasulullah doain sembuh. Ketika hadir lagi gak pernah melihat malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ketika aku sakit hadir di tempatmu, aku sering ada orang yang sebelah ada Jibril. Tapi setelah aku sembuh malah gak melihat. Kata Rasulullah, itu sebab daripada kesabaranmu di dalam kepayahanmu. Karena payahnya dia, tapi hadir di majelis Nabi, padahal duduk kagak enak, tapi dia sabar. Dengan sebab kesabarannya, dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Maka ada bilang, mau dalam segi apapun, rumah tangga, ente mau nyari rezeki, ente mau nuntut ilmu, nggak bakalan ente menang kecuali dengan syarat satu, sabar. Dalam menjalankan semua hidup, satu kuncinya cuma sabar. Kalau nggak sabar, semuanya tidak bakalan berhasil. Tobat juga gitu, nggak sabar. Banyak udah kawan-kawan, Beb, dulu aneh copet, Beb, dulu aneh ahli maksiat. Waktu aneh belum kenal agama, nggak hadir taklim, duit aneh banyak gampang. Ke pasar itu orang lihat aneh cuma lihat lo ngasih cepet, memang. Yang dagang gua itu nggak pernah lapar gitu. Pas sudah mau jadi baik, kok malah susah banget duit, gitu ya. Teman juga pada ngejauhin. Berapa lama ente tobat? Udah berapa lama ente tinggal itu? Baru setahun, ente baru setahun dan ngeluh. Kemarin mikir bertahun-tahun ente maksiat nggak pernah ngeluh. Dikasih sakit seminggu teriak-teriak. Kemarin dikasih sehat, kagak dimanfaatkan yang baik. Kalau orang manusia bisa ngetes, ada ujian. Manusia itu bisa ngetes. Ente mau naik kelas, maka ada ujian. Kenapa belum pernah? Pengen lihat kesungguhan ente. Ketika ente sudah baik, di tes itu rezeki terasa itu sulit. Bukan berarti banyak orang itu nggak nyerah, nggak kuat jadi orang baik. Jujur malah susah. Ya banyak yang udah ngaji, jujur malah susah, balik lagi benar. Balik lagi, dulu pernah pasar begitu juga. Ada yang mau taubat ini, itu betul kalau silakan. Monggo. Sehari bisa dapat duit 300.000 di pasar. Soal keamanan bahasanya. Dia taubat, dia nggak mau, dia tuh ninggalin itu semua. Dia kerja ngamplas. Orang punya lemari gitu, kayak dia amplas. Kan tergantung dia bisa ngelarinya berapa. Kadang sebulan cuma dapat 500.000. Padahal kalau di pasar bisa dapat jutaan. Istrinya ngeluh, nyari duit yang bener ngapain itu nggak apa, tanggungan ini banyak ini begitu dan sebagainya. Kadang istri juga nggak ngeluh, suami buat taubat, dia nyerah. Anda lihat lagi, kok dia nggak ada, udah apa dia nggak kerja di sini lagi. Oh, dia balik lagi ke pasar, dia nggak kuat. Dulu waktu di pasar yang lebih sekarang gampang. Sekarang udah menjadi baik, kan dipilih-pilih.
Kalau dia sabar aja, nggak cukup setahun 2 tahun. Begitupun sama, teman jadi ngejauhi, kehilangan teman. Jadi kita mikir, kalau nama dia pasti dia begini lagi. Dia sendiri yang harus milih-milih. Ya, begitupun para sahabat. Ini sama, Masya Allah, para sahabat ini nggak ada anak-anak sedikit pun yang miskinnya sabar. Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, kalau lagi duduk lapar nih, negur, ya si Umar berkata, ya Umar mau kemana? Akhirnya Abu Hurairah, ngapain sana? Dia mulai sekali ngapain? Malu sahabat, lapar nih. Enggak, ya kan, jalan Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Lewat lagi Sayyidina Bakar, lewat lagi Sayyidina Utsman. Enggak ada yang ngajak makan. Ketika Rasulullah, ya Rasulullah tahu beda sama sahabat ya, Rasulullah. Ngapain di situ? Enggak ya Rasulullah begini aja kan. Rasulullah cuma punya susu semangkuk. Susu semangkuk. Kata Rasulullah, minum. Engkau tuh ya Rasulullah, masa saya juga diminum, saya kurang aja lah, minum dulu. Minum lagi sampai dia kenyang. Itu susu segitu nggak bisa habis. Sampai beliau Rasulullah pun dapat minum dua-duanya kenyang. Itulah Masya Allah, sifat pekaknya tuh. Sifat pekaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu yang Allah berikan khususnya fatonah cerdasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat yang dulunya kaya pada jadi miskin. Mereka bela-belain itu. Kenapa? Kalau kita jangan, itu jangan ya. Saya mau kayak sahabat gitu. Bang Abbas kontrakannya jual semua misalnya. Saya juga. Jadi jangan. Jangan, nggak kuat. Kita nggak kuat. Karena kita masih ada angan-angan. Sahabat nggak ada angan-angan tentang dunia, nggak ada. Sama sekali nggak ada, semua buat akhirat. Salman Al-Farisi, ini orang hebat, pakainya berlitik. Sahabat Nabi banyak yang anaknya orang kaya, ketika masuk Islam ditinggalkan itu semua. Sayyidatul Khadijah, kaya, semua harta dibuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Utsman bin Affan, ini termasuk ya, orang yang susah miskin. Sayyidina Utsman bin Affan lagi, kalau garis miskin udah mau kaya aja susah. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Bukan berarti nggak mungkin. Allah membatasi orang Islam nggak boleh kaya, enggak. Cuman kalau kita ngerti, kalau kita sadarkan dengan kuasa Allah, keinginan kita bareng dengan keinginan Allah, bisa ya. Sayyidina Utsman bin Affan ketika dibilang sama Nabi, dari sahabatku yang terakhir masuk surga Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman mikirin, waduh, kok nggak bareng Nabi, paling akhir belakangan. Sahabat yang lain banyak, 124.000 sahabat. Yang paling meninggal paling terakhir meninggal itu Imam Abu Tufail. Dari sahabat Nabi 104.000. Beliau juga mau masuk surga belakangan. Katanya bareng yang lain, enak banget yang lain sama Nabi. Ya Rasulullah, kenapa saya belakangan? Karena kamu kaya, lama dihisabnya. Dia berusaha jadi miskin. Kalau kita miskin payah berusaha jadi kaya, tapi sahabat berusaha jadi miskin. Kenapa? Biar bareng sama Nabi. Saatnya perang, kebun kurmanya lagi itu Ramadan ini waktunya berbuah, waktunya panen. Beliau sengaja ikut perang dengan harapan nanti nggak ada yang ngurus untuk kebun. Akhirnya busuk semua. Dia rugi, pengeluaran banyak, miskin gue. Alhamdulillah ada miskin, jadi bisa masuk bareng surga sama Nabi begitu. Pulang perang, lihat apa yang diinginkannya dikabulkan, itu terjadi. Kurma berhektar-hektar sampai sekarang itu setiap ini kalau umroh makan di Madinah, ya disediakan kurma itu hasil dari kebunnya Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya salah satu orang yang sudah meninggal tapi rekeningnya masih ada triliunan hartanya. Ngalahin orang paling kaya yang ada di dunia ini. Rekeningnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dia udah senang nih, wah miskin ini bisa masuk nama surga para nabi, ya kan? Udah senang kan? Di Yaman terjadi wabah penyakit dan hanya sentuh dengan kurma busuk.
Dikabarkan bahwasanya di kota Mekah ada seorang saudagar yang punya kurma, yang kurmanya itu kebunnya gagal panen dananya. Gitu ya. Jadi busuk semua. Tuh raja mengutus utusannya datang ke sana, bahkan raja menawarkan mau bayarin 10 kali lipat. 10 kali lipat. Yang tadinya aturan rugi, tekor, malah jadi untung. Susah. Susah tuh, syuk. Lihat. Kita ambil ibrah di sini ya. Ini sahabat semua. Memang kalau Allah takdirkan sudah, gak bakal meleset daripada kita. Tapi kita suka paksain kehendak kita di luar kehendaknya Allah. Ini di zaman sahabat dan Nabi, ini gak ada angan-angan yang lain. Semua diserahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ketika duduk, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika duduk sama sahabat yang lain, sahabat pada ngobrol, Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk di pojokan. Mulutnya gerak dulu. Sahabat pada duduk. Coba kita dengerin. Dia ngomong apa sih? Sahabat diam semua, terdengar Allah. Itu yang selalu diucapkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu juga kalau dengan sahabat yang lain. Selalu mulutnya. Sahabat yang lain begini, dengar subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah Imam Ali. Allahu Akbar, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, diucapkan sahabat yang jadi tidak pernah berzikir. Semuanya tidak pernah berzikir. Semuanya ini Allah, Allah tujuan untuk Allah aja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang kaya. Hartanya habis buat bebasin Bilal bin Rabah, bebasin budak mana, bebasin budak ini, beliin ini itu dan sebagainya buat keperluan dakwahnya Nabi SAW. Maka dia bilang jahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian. Kalau kita kan beli jiwa dua. Di masjid pengen bangun menara, di orang yang punya duit banyak. Ayo saya mau bantu, insya Allah ada doa. Ustaz, Pak, Bang Abbas, insya Allah ada doanya. Ntar ada siapa yang ngaduk semen. Nah kalau semua pakai tenaga semua, kamu beli semen di mana? Wah, kan? Ini para sahabat ini masya Allah. Maka jangan pernah serendah-rendahnya kedudukan sahabat di sisi Nabi SAW, kita gak akan bisa menggulirnya. Jangan pernah menghina para sahabat, meremehkan perjuangan mereka. Yang kedua, ada zamannya di mana mereka ada angan-angan. Ada angan-angan. Tapi mereka taat kepada Allah. Kalau dibilang, Ba'dul ulama Imam Haddad mengatakan angan-angan itu sebagian daripada rahmat Allah. Rahmat Allah, angan-angan termasuk rahmat Allah. Besok yang begini nih, nanti begini deh, umur sekian kok ini. Ini rahmat dari Allah. Dia ada angan-angan, tapi nggak maksiat pada Allah. Sholat dijalani, ibadahnya nggak ditinggal, gitu ya. Ini tidak apa-apa. Ini manusiawi kalau dibilang. Ada golongan umat seperti itu sampai sekarang pun ada. Bahkan yang di zaman Nabi nggak ada pikiran mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Itu tiap hari pikiran Allah, hatinya Allah. Maka dalam mutasawuf seorang hamba satu detik aja ingat sama Allah haram. Dalam mutasawuf jadi selalu ingat sama Allah. Kalau kita lalai lupa dulu ya. Kita masih batasan syariat, belum sampai ihsan. Kita baru Islam, rukun Islam, belum nyampe rukun iman, apalagi ihsan. Diceritakan Sayyidina Nabi Isa alaihissalam melihat ada orang tua macul, lagi kerja aja. Nabi Isa bilang, ya Allah, angkat angan-angan dari orang tersebut. Tiba-tiba nih orang tua ini lempar pacunya, dia tidur-tiduran, malas-malasan. Nah, bisa bilang lagi, ya Allah balikan angan-angan kepadanya. Dia ambil lagi pacul, dia kerja lagi. Ditanya bisa, kok kamu begitu? Ketika saya lagi macul, tiba-tiba saya kepikiran, saya udah tua, ngapain kerja dulu, udah waktunya istirahat. Saya kepikiran gitu, saya lempar tuh pacul. Pas saya lagi tiduran, kepikiran lagi, nah nanti gimana makannya? Nanti bagaimana saya hidup? Kalau nggak bertani, nggak ada tanam, bagaimana saya makan? Akhirnya ambil lagi, dia maju lagi. Ya,
Sebagian angan-angan. Kita kalau melihat setan kan, setan ini musuh yang nyata ya. Allah bilang jangan temenin setan. Atau orang yang lakukannya seperti setan. Tapi ahli maksiat sekalipun ada kebaikannya. Allah nggak menciptakan sesuatu itu batil. Bahkan setan itu Allah ciptakan ada manfaatnya. Agar orang yang baik ngelihat orang yang jahat, ini waktunya saya nyari pahala. Oke? Saya nyari pahala nih. Gimana caranya yang belum baik saya ajak jadi baik. Dia berusaha. Orang yang baik dilihat sama orang yang nggak baik, saya pengen seperti itu. Semuanya ada. Bahkan setan pun ada kebaikannya. Maksudnya apa? Yang Allah ciptakan dalam diri Allah ciptakan setan itu ada imbas baik buat manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya pengen penjarain setan semuanya. Kata Allah jangan. Tapi Nabi Sulaiman tetap minta sama Allah, diizinkan sama Allah, dipenjarain setan. Nabi Sulaiman walaupun raja, tapi tahu seorang nabi ketika mati tidak meninggalkan warisan dirham atau dinarnya harta, tapi ilmu. Jadi harta bapaknya itu dipakai buat kemaslahatan masyarakat. Dia sendiri kalau makan membuat kerajinan, suruh pembantu jual ke pasar. Pembantu ke pasar, nanti kalau laku tuh barang yang didagang yang dijual itu beli roti buat dimakan. Pembantu balik lagi. Kenapa? Pasar sepi. Wah, mungkin lagi ini kali sibuk apa lain sebagainya. Mungkin ada apa? 2 hari, 3 hari, begitu sepi terus pasar, nggak ada dagang. Nabi Sulaiman bingung. Datang dari pasar lihat benar sepi, lihat orang ibadah semua. Ya Allah, kenapa begini? Itu akibat engkau penjarain setan. Jadi orang nggak ada pikiran buat dunia, semuanya pada ibadah semua. Oh begitu. Makanya ada setan punya pikiran saya masukin. Ngapain ngaji? Udah semua ada bisnis sendiri. Oh ini dagang jadi lupa ada akhirat. Jadi ada imbas baiknya juga ada setan itu. Coba kalau nggak dilepas lepas sama Nabi Sulaiman dilepas lepas setan, udah lapar semua kita. Lapar kagak ada bekerja, mau habis semuanya ibadah aja. Jadi ada kebaikan semuanya. Nah ada kaum yang lebih buruk lagi. Mereka panjang angan-angan seakan-akan hidupnya ini lama, nggak ada persiapan buat mati. Suka mundur-mundurin tobat. Ntar aja lah. Ntar aja. Saya tuh selalu marah tuh sama orang tuh yang nyalain amanat. Misalnya, Habib ini saya nitip buat anak yatim. Oh marhaban. Gitu ya. Anda yang bawa duit misalnya, titipin duit anak yatim. Pas di jalanan, bensin Anda habis. Pakai dulu ini, ntar saya ganti ke rumah. Walaupun dalam hukum itu masih boleh, tapi ini amanat jangan. Lebih baik ente minta telepon kawan tolong bawa ke sini. Walaupun nanti kita ganti ke rumah itu, tapi di banyak orang yang nyalain begitu. Akhirnya karena nggak amanat tentang masalah yang ada itu, walaupun nanti ada 150, saya 50 ribu, saya beli bensin 20 ribu, nanti saya ganti ke rumah. Boleh-boleh aja. Tapi di dalam segi amanat ini nggak semestinya kayak begitu. Jangan ente pakai. Tapi banyak orang ini tidak amanah seperti itu. Ya, ada kejadian kemarin. Anda bilang jangan. Ini amanat nggak boleh dia bilang. Dia tetap, dia juga ustaz lah gitu ya kan. Waktu ada kurban patungan sapi, waktunya masih 2 bulan lagi, duit udah kekumpul. Gampang nih saya pakai dulu, tak juga ada tak saya ganti. Sampai waktunya nggak nemu duitnya, nggak nemu duitnya. Jadi buruk di masyarakat. Datang ke ARB, mana nggak dengerin, ada bilang jangan berani-beraninya. Aneh aja nggak kalau ada satu yang biar juga lah dia datang sendiri. Itu bagi-bagi mereka tahu nggak itu. Karena sihir paling kuat itu harta. Sihir paling kuat itu harta. Ya.
Oke, babe, saya belum laku-laku nih, babe. Belum punya jodoh. Gitu, walaupun ada ganteng, nggak punya duit, nggak lagi. Ente jelek pun, kalau duitnya banyak, udah segala. Iya. Makanya sih paling kuat. Dan ini ada sekelompok orang kayak gitu, panjang anak-anaknya. Nunda-nunda tobat, ntar aja. Masih muda, ngaji mulu. Ya, tak kalau udah tua. Tapi ada hadis Nabi Muhammad SAW, kebanyakan dari umatku mereka mengenal agama di masa tuanya. Benar katanya. Udah pensiun, udah capek, tuh kerja di mana-mana. Mungkin lalai nih gaya sholat, udah gak amanat, ini itu dan sebagainya, jahat lah mungkin. Pas di masa tuanya baru, ya Allah, baru hadir majelis taklim. Itu kalau bukan hadis Nabi kan berarti sebagian daripada doa itu. Ucapan Nabi itu walaupun secara nggak langsung bagian dari doa. Kita ini dapat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi bilang kebanyakan, berarti ada yang nggak kebagian. Berarti ada yang enggak. Ada juga orang yang sudah umurnya pensiun lah 58 tahun sudah pensiun. Bahkan di waktu pensiun dia masih mau kerja juga. Enggak, kalau ada tolongnya, aku bosen, nganggur aja di rumah. Tetap sampai umur 63, tetap masih dipakai juga di kerjaan. Padahal kalau di masa pensiun, alhamdulillah lepas dunia dari saya. Udah waktu sekarang saya. Ini banyak orang setelah pensiun. Saya kenal pensiunan polisi, pensiunan apa. Mereka di masa tuanya saya ketemu di daerah Tangerang. Gimana pas kan main sini deh, main rumah. Apa yang sekarang kegiatan ya? Tapi masa tua saya jadi marbot masjid, jadi marbot musola, meninggalnya cakep semua. Iya. Di Bang itu sekarang mana kalau pensiun dia aturan masih dipakai aja di kantor, masih dipakai. Sekarang umur berapa? Dengan putih lebih masih dipakai juga. Ya Masya Allah, ada selalu bilang, udah Pak, kalau main jangan kejauhan, tanggungin pulang. Kasihan nantinya. Ya, jangan sampai kita menunda taubat. Jangan sampai kita menunda karena banyaknya menunda kebaikan, karena banyaknya keinginan-keinginan yang kemampuan kita itu tidak ada. Kemampuan kita tidak ada. Kita tidak punya kemampuan sama sekali. Allah itu yang maha mampu segala-galanya. Tapi kita punya keinginan, nggak punya kemampuan. Jadi manusia tidak ada satupun yang punya kemampuan. Maka juga Allah inna qaulna li syai'in idza aradnahu an taqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya kami ingin sesuatu, kami ucapkan jadi maka jadi. Allah beserta para malaikat. Sampai Allah juga berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan, Tuhanmu yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih yang Allah kehendaki yang terbaik buat kalian. Di dalam tafsirnya, wa yakhtar, memilih yang terbaik buat kalian. Bagi kalian baiknya miskin, bagi kalian baiknya sehat. Karena kita pengen yang nikmat aja. Padahal belum tentu yang buruk menurut kita itu buruk di mata Allah. Enggak. Allah yakhtar, memilih mana yang terbaik buat kalian. Jubilatil qulub wa lahu man asada ilaiha wa bughdi man asa ilaiha. Hati itu condong memang diciptakan itu mekar kalau ada yang memuji, yang membuat dia senang. Dia akan mengkerut kalau ada yang membuat dia marah atau yang tidak dia sukai. Memang ciptaan itu. Dan akal ini salah satu makhluk yang susah ditundukkan. Karena masih kan, engkau ya Allah, aku ya aku, termasuk nafsu itu. Engkau ya engkau, aku, sampai dihukum dulu sama Allah baru aku. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Nah, akal itu mainannya pasti nafsu. Akal itu tersambung dengan hati, makanya itu susah terlibat. Kalau nggak sinkron antara pikiran sama hatinya, susah. Gimana cara sinkroninnya? Ente sudah Allah berikan akal, diisi ilmu. Allah kasih ilmu. Akhirnya akalnya pintar. Tapi kalau nggak sering dikir, makanan hati kan dikir. Kalau nggak dikir, akalnya pintar, hatinya bodoh. Akalnya ilmunya banyak, tapi hatinya bengis.
Begitupun sama yang rajin zikir, gak mau ta'lim, gak mau nuntut ilmu. Hatinya mungkin baik, tapi pikirannya jahat. Ada orang yang hati masya Allah, ngandaikan semua orang, tapi pikirannya jahat semua orang, karena gak sinkron dua-duanya. Jadi pasti, makin banyak majelis zikir wa ta'lim, majelis zikir dan juga ta'lim, agar kedua-duanya sinkron. Tapi ada manusia yang kalau ngaji tapi kok tablik akbar, mau dia kemana-mana nyampe ngaji, oh kan? Ada juga yang begitu, ya ngaji mau zikir ada. Tapi kalau salafun saleh mereka ngaji juga, zikirnya dijaga, baca Quran dijaga dan lain sebagainya. Maka ada lahumul khiyarah, dan gak ada pilihan bagi mereka. Ya Allah, kenapa saya dilahirkan gak jadi anak raja? Gak ada pilihan. Kamu tetap begitu, semua tergantung dengan pilihan Allah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa kata ya ikhwan, jadi kalau Allah pengen kita jadi hambanya, yang Allah ciptakan kita untuk ibadah, jadi semuanya ibadah buat Allah. Ente nikah, jadi niatkan ibadah. Mau apapun kegiatan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan kita samain keinginan kita keinginan Allah. Kita nggak tahu keinginan Allah bagaimana kecuali kita baca Al-Quran. Tahu hukum-hukumnya semua. Oh, Allah pengen begini, kita ikutin aja. Insya Allah kalau sinkron kita sama dengan keinginan Allah, itu jadi orang-orang saleh. Insya Allah, ya Allah berikan kita kebaikan yang banyak dunia akhirat. Sedikit nih firman Allah, Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair. Katakanlah Allah Raja yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mencabut itu nikmat dari siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah yang Maha Kuasa memuliakan seseorang atau merendahkan seseorang. Di sisinya lah kebaikan. Jadi Allah Maha Mampu. Jadi kita mulia di mata manusia, atau kita yang pengen mulia di mata manusia tapi gak bakal mulia kecuali Allah akan datang. Begitupun kita gak bakal hina di mata orang kecuali karena kita Allah akan datang buat kita. Dan semuanya di dalam keburukan atau kebaikan itu ada kebaikan di dalamnya, hikmah yang bisa diambil. Jadi buat kita semua, apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, mau nikmat mau enggak, kita semua pilihan Allah. Pada suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibah yang menimpa kalian, sehat nikmat dari Allah, tapi bisa jadi musibah. Sehatnya gak dipakai buat taat, hartanya gak dipakai buat taat. Nabi Sulaiman dikasih harta yang banyak, dia berdua ini ujian dariku. Apakah menjadi hamba yang syukur atau kufur? Jadi Nabi Sulaiman nggak tahu. Minta pilihan terbaik buat Allah untuk dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu kita selalu berdoa la haula wala quwwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Insyaallah selamat dunia akhirat. Allahu a'lam bishawab.